Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala Puskesmas Teras Boyolali, Dr. Mariati, ini teman lama. Oh ya, wakili katanya dibisiki. Yang kami hormati dari Dinas Kesehatan, dan Mbak Asri, yang kami hormati pula adik saya dokter intensif, tadi lupa enggak nanya namanya ya. Dokter Manda dan Dokter Badra, ya, selamat menikmati hidup di Boyolali. Ya, intensif itu dinikmati saja ya. Dan tak lupa halo, dari SMP Negeri 1 Teras Boyolali yang kami hormati, dan tak lupa anak-anakku yang kami sayangi, anak-anak saja ya, karena ini seumuran anak saya yang paling ragil kelas 2 SMP ya. Kalau adik-adik terlalu jauh karena saya udah jadi anak-anak semua ini kok mungkin nggak bersahabat ya. Anak-anak semuanya yang saya cintai, mungkin anak-anak kembali ya. Tadi sudah di video, sudah makan ya, sudah kenyang belum? Belum, mau tambah lagi. Punya Bu Dokter masih ada satu ya. Ya. Kali ini Bu Dokter ingin sedikit memberikan keterangan tentang nafsa ya. Mungkin ada yang tahu, tadi kan sudah ada yang lihat video apa itu nafsa, nanti bisa ada yang menyampaikan. Sebelumnya saya perkenalkan dulu ya, saya Dr. Sri Wahyuni, spesialis kedokteran jiwa Magister Biomed. Saya dinas di Rumah Sakit Umum Daerah Horas Wiris Boyolali di Andong. Jadi saya dinasnya di pinggiran kota Boyolali, jauh dari Teras ya. 45 menit ya dari Teras ya Pak Joko. Ya, ini mungkin yang paling depan apa tadi udah dengar nafsa itu apa ya? Coba Mas Raihan. Nah, apa itu nafsa? Apa salah nggak apa-apa? Halo? Ada yang tahu Racong? Singkatannya nafsa itu apa gitu ya? Masa nggak tahu? Tadi udah dijelaskan loh yang dari Dokter Badra juga udah tahu apa itu nafsa singkatannya gitu ya. Dan kalau nggak tahu tak bocori. Nah ini tinggal apa nafsa itu nafsa. Ayo singkatannya apa? Kalau nggak mau jawab nanti tak tanya Bu dulu. Apa nafsa? Narkoba, psikotropika, dan adiktif. Betul, 99 ya, karena sebutnya psikotropika agak sulit ya. Ya, jadi nafsa itu menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 itu terdiri dari narkotika, N-nya itu narkotika, A alkohol, P psikotropik, dan ZA itu zat adiktif ya. Jadi nafsa itu singkatan ya, bukan makanan loh ya. Tahu ya? Ya, ini adalah singkatan dari narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Ini adalah zat-zat yang terlarang semua ya. Yang disebut narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun sintetis. Ini yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan menimbulkan ketergantungan. Jadi di sini poin pentingnya adalah menimbulkan ketergantungan. Ketergantungan atau adiksi, ya. Yang termasuk narkotika adalah opioid, contohnya ya, ganja. Adik-adik sering lihat TV, pernah dengar lihat ganja, pohon ganja, ya, yang terkenal kan di Aceh ya. Nah, bahkan jadi ini merupakan tanaman ya.
Kalau adik-adik tahu mungkin hampir sama dengan pohon pepaya ya daunnya ya, bener ya, daun singkong juga hampir sama seperti itu ya. Tapi ini mempunyai dampak yang luar biasa ya, mempengaruhi kesadaran, menghilangkan rasa nyeri ya, seperti itu ya. Yang narkotika amfetamin, kokain. Sedangkan alkohol, halo, nah, tahu alkohol? Minum? Sudah pernah? Belum, jangan sampai ya. Ya, alkohol, minuman yang mengandung etanol, etil alkohol. Alkohol sendiri ini macam-macam ya, ada yang tergantung kadar alkoholnya ya. Golongan A itu 1 sampai 5%, golongan B itu 5 sampai 20%, golongan C itu 20 sampai 45%. Nah, ini loh. Contohnya whisky, vodka, Johnnie Walker. Ini jenis minuman bukan nama orang ya, ini ya, alkohol. Nah, sekarang psikotropik. Psikotropik atau obat. Jadi ini obat-obat yang biasa dipakai oleh saya atau dokter psikiater, dokter kesehatan jiwa. Dan zat ini bisa alamiah atau sintetis, tapi bukan narkoba ya, yang berkhasiat mempengaruhi susunan saraf pusat sehingga bisa mempengaruhi mental, perilaku yang biasa dipakai untuk terapi ya, dipakai untuk pengobatan. Sedangkan ZA adalah zat adiktif lainnya. Tadi bisa disampaikan sama dokter Badra ya, sama dokter Mbak siapa tadi ya, ya itu tembakau, kopi, teh, thinner, dan ini biasa dikonsumsi sebenarnya ya. Tembakau nanti jadi rokok, kopi juga biasa dipakai ya. Ini kalau dipakai, misalnya kopi dipakai sekali-sekali tidak apa-apa, tetapi itu mengandung zat adiktif. Tetapi mungkin zat adiktifnya tidak seperti narkoba ya. Kalau sudah ketergantungan pun juga sama ya. Jadi akan berefek jika dihentikan ya, penggunaannya terus-menerus ya. Jadi kalau dihentikan akan menimbulkan dampak baik fisik maupun psikologis. Biasanya ngopi nggak ngopi rasanya lemes gitu ya. Kalau udah terbiasa merokok nggak merokok, jadi ada perubahan baik fisik, mental, dan perilaku. Dokter mau tanya ini anak-anak dijawab dengan jujur. Ada yang merokok? Ngacung? Ngacung? Ada nggak? Nah, mudah-mudahan nggak ada ya. Ya, kalau misalnya ada harus segera dihentikan karena bahaya sekali merokok. Ya. Nih, angka penyalahgunaan nafsa semakin tinggi ya. Jadi menurut dunia itu 5,6%. Jadi kenapa kok anak-anak gagak dikumpulkan di aula sini dikasih penyuluhan nafsa, kenapa ya dok? Karena memang ini penggunanya itu banyak dan dampaknya berbahaya ya. Di Indonesia ini 3,2% pelajar pakai narkoba. Nah, pelajar itu dari SD sampai perguruan tinggi sampai S2 masuk pelajar ya. Insya Allah kalau pelajar SMP negeri 1 teras tidak ada ya, tidak ada, alhamdulillah ya. Jangan sampai ada yang pakai narkoba ya. Ini berdampak besar terhadap medis, psikologis, psikososial. Sebagian besar penyalahguna adalah golongan muda ya. Jadi SMP udah termasuk muda ya. Kalau anak-anak pengguna narkoba biasanya prestasinya pasti menurun ya, malas belajar, tidak bisa konsentrasi dan sebagainya. Nah, ini dari sumber BNN, sebagian besar jadi 42% pengguna nafsa adalah swasta, wira swasta 24%, mahasiswa 2% ya, pelajar juga 2% ya. Swasta itu artinya bukan wira swasta, bukan PNS dan bukan yang lainnya, misalnya driver atau satpam atau yang lainnya lah seperti itu. Nah ini adiksi itu sebenarnya bisa terjadi pada siapapun. Biasanya awal mencoba karena kurangnya pengetahuan nafsa, ketidaktahuan efek buruk, ya, tekanan peer group dan self medication. Ini maksudnya seperti ini, anak-anak itu kadang
ini kan fase identifikasi ya, fase mencari jati diri. Biasanya anak-anak SMP itu grup itu sangat penting ya, mempunyai grup atau kelompok atau namanya apa ya, soulmate. Punya geng enggak? Geng enggak punya ya. Di sini geng-gengan enggak? Maksudnya ngeklop ini sama ini enggak ya? Ya. Tapi misalnya kamu ditinggal temenmu gitu, kamu sedih nggak? Dikhianati gitu, sedih. Nah, kadang-kadang seperti itu. Ketika anak-anak punya masalah, tentunya masalah anak-anak berbeda dengan orang tua ya. Ketika anak-anak itu ditinggalkan kelompoknya, dikucilkan, dibully, nah seperti itu dia akan mengalami tekanan mental atau gangguan mental. Nah, dia akan mencari pelarian. Ketika dia tidak punya tempat untuk curhat, untuk mencari perhatian, ya akhirnya dia lari bisa ke narkoba. Untuk pemakaiannya pertama memang kita biasanya anak-anak itu hanya coba-coba. Yang paling banyak menimbulkan ini adalah karena lingkungan ya, karena teman. Makanya anak-anak kalau cari teman, terutama soulmate atau teman dekat harus yang baik, karena teman akan mempengaruhi kita. Ya, misalnya kita pusing ya, nggak bisa tidur atau sedih gitu kan. Nah, pelajarannya susah, pelajarannya online, di rumah masih dimarahi orang tua, stres ya. Nah, akhirnya temannya bilang gini, kita kasih obat ini nanti kamu lari jadi fun lah, seperti itu. Akhirnya dicoba. Pertama dicoba, kemudian lama-lama jadi ketagihan, ternyata enak ya, seperti itu ya. Yang kedua rekreasional. Rekreasional itu hanya kadang-kadang ya, misalnya pas ada acara party atau kalau di rumah, kalau di daerah yang mungkin acara apa namanya, ada orang ewo gitu ya, bareng-bareng kemudian diajak minum, diajak rokok, diajak narkoba, seperti itu. Terus kemudian bisa juga situasional, misalnya pada saat kita sedih, pada saat kita ada masalah, kita memakai narkoba. Yang selanjutnya ini udah mulai maladaptive abuse. Ini udah patologis, jadi tidak mampu mengurangi atau menghentikan, terus menggunakan walaupun menderita sakit fisik. Nah, kalau anak-anak sudah sampai ke saat ini itu sudah perlu penanganannya. Artinya kita minum obat, menggunakan nafsa, kita udah nggak bisa berhenti, karena kalau berhenti akan menimbulkan dampak yang lebih berat lagi, akan terjadi ketergantungan, dependence. Ini yang disebut edik. Terjadi toleransi dan gejala putus zat bila dihentikan. Toleransi itu artinya pemakainya semakin hari semakin jauh. Kalau belajar, ada nggak ya anak-anak yang terjadi adiksi belajar gitu? Jadi ini orang Sinawi bolehnya piye gitu, awalnya lemes kabeh mumet. Ada nggak? Nggak ada. Kalau adiksi belajar malah bagus ya. Jadi kalau nggak belajar tuh rasanya mumet, awalnya lemes gitu ya. Kalau anak-anak kalau nggak belajar rasanya bahagia. Ya, bahagia banget ya, kayak lepas ya. Ya, itu namanya ketergantungan tuh biasanya berbicara oleh yang negatif atau yang jelek ya. Makanya sebelum terjadi ketergantungan, sebelum terjadi penyalahgunaan, jangan sampai kena, jangan sampai mendekati. Karena kalau sudah terlanjur susah untuk menghentikannya. Wes bacot kelek sama awalnya gitu ya. Nah, untuk ketergantungan itu secara garis besar sebenarnya ada dua, ketergantungan zat dan ketergantungan perilaku. Nah, nafsa ini termasuk ketergantungan zat. Banyak loh ketergantungan yang lain. Nah, ketergantungan gadget, internet, ketergantungan shopping. Nah, jadi nek ora shopping terjadi banyak masalah ya, baik fisik, psikologis. Ini mungkin yang tahu bapak-bapak, ini Pak Joko yang tahu istrinya ketergantungan shopping apa enggak. Nah, kalau enggak shopping sakit. Ketergantungan pornografi. Ya, ini hati-hati ya. Adik-adik, anak-anak ya, semuanya punya HP? Ada filternya enggak? Filter itu artinya
disaring yang berbau porno nggak bisa masuk. Di filter apa enggak? Kalau enggak, nanti kalau buka pelajaran, kan pelajarannya lewat internet tuh. Nanti pornografi berseliweran, bener nggak? Iklan itu loh muncul sendiri. Nah, anak-anak kan belum tahu ya. Nah, itu kadang-kadang harus dibuka. Nah, kalau udah buka, wah kok ternyata bagus. Buka lagi, nggak jadi belajar. Iya toh? Nah, seperti itu ya. Jadi mohon nanti dari sekolah juga istilahnya ada edukasi ya Bu, bagaimana cara memfilter HP biar anak-anak ini buka pelajaran langsung buka kan nih ya, karena itu sistem internet ya, jadi agak kalau nggak difilter ya dia akan tetap muncul ya. Nah itu ketergantungan pornografi ini bahaya ya. Ketergantungan pornografi ini kan HP-nya sifatnya biasanya anak-anak tuh pakai password betul. HP-nya di password nggak boleh sebenarnya ya, karena HP itu mencerminkan diri kita sebenarnya ya. Apa yang biasa kita buka ya itulah diri kita gitu ya. Nah biasanya kalau ada sesuatu yang jelek yang kita sembunyikan ya di password. Soalnya kalau nek dibuka ibu mesti diseneni gitu ya. Nah seperti itu ya. Tolong hati anak-anak ini karena anak-anak ini kan masih labil, belum dewasa, belum tahu betul mana yang baik dan yang benar. HP boleh ya, untuk belajar boleh, untuk main game boleh nggak Bu Guru? Berapa jam sehari? 3. Ada yang 6 jam? Malu ya. Jadi untuk HP game itu maksimal 24 jam, maksimal 2 jam, maksimal ya. Diakumulasi, bukan sekali main 2 jam, nanti siang 2 jam, nah itu bahaya. Maksimal boleh 2 jam. Kalau lebih dari 2 jam itu udah akan mengarah ke ketergantungan ya. Tuh, ada juga ketergantungan judi online ya. Nah ini banyak sekali nih yang masuk judi online, akhirnya malah jadi bangkrut ya. Itu bisa kita lihat sering di TV tuh, tahu-tahu dia bunuh diri. Pernah saya dengar tuh belum lama ini Pak Joko ngomong kalau dengar dia kena judi online, akhirnya pilot, terjadi masalah keluarga, akhirnya gantung diri. Nah ini dulunya juga hanya judi online coba-coba, tapi akhirnya jadi ketergantungan dan utangnya banyak, nggak bisa ngurus, aku tak mati wae. Nah seperti itu ya. Ini mungkin untuk orang dewasa ya. Nah anak-anak saya kira nggak ada ya. Saya mau izin buka masker ya. Ya, jadi untuk ketergantungan itu sebenarnya banyak, tidak hanya nafsa, tapi ada perilaku juga. Nah, untuk perilaku ini gimana Bu Dokter kalau misalnya ketergantungan gadget? Itu ada terapinya juga, bisa diterapi ya. Tentu saja ke yang kompeten atau profesional, bisa ke psikiater atau mungkin kalau belum mau ke psikiater ya ke psikolog dulu ya. Jadi ketergantungan internet ini sudah sangat banyak sebenarnya ya, terutama sementara sejak pandemi ya. Sejak pandemi itu semua pelajaran online, yaitu tadi bukanya pelajaran yang muncul yang lain-lainnya ya, pornografi lewat Shopee, lewat gitu, semuanya lewat, akhirnya pelajarannya terlewat ya, seperti itu okay? Tapi untuk anak-anak SMP 1 nggak ada yang seperti itu ya, semuanya pinter. Next Mbak. Nah ini zat nafsa, amfetamin atau sabu, ada macam-macam ya, ada alkohol, ada nikotin, kafein, ini sebenarnya termasuk nafsa ya. Nah, nikotin terkandung di dalam rokok. Rokok termasuk nafsa, iya. Tapi kalau ngerokok di penjara enggak. Nah, jadi ya seperti itu. Rokok itu simbolnya apa ya dokter ya? Rokok itu akan membunuhmu, gitu. Tetapi pada nekat. Ya, seperti itu ya.
Next, Mbak. Ya, ini opioid. Ini jenis-jenisnya ya. Ini nggak perlu dihafal, nggak perlu dicatat, nggak keluar kok nanti sekolah. Yang penting adik-adik itu tahu namanya aja ya. Opioid itu apa gitu ya. Ada heroin, putong. Jadi kalau di TV ada pelajaran, oh itu nafsa. Nah gitu aja udah cukup. Next. Nah ini gejala putus opioid atau SAKO ya. Jadi yang mengalami ketergantungan itu akan mengalami gejala SAKO kalau tiba-tiba berhenti ya. Itulah namanya nafsa. Ketergantungan itu kalau sudah terlanjur memakai nggak bisa berhenti ya, nggak bisa berhenti. Gejalanya apa? Air mata berlebihan ya, terocos kayak orang nangis ya, tapi nggak nangis ya. Cairan hidung berlebihan, meler gitu ya. Pupil mata melebar, keringat berlebihan, kedinginan menggigil, mual, muntah, diare, ya, merinding, bulu kuduku, nih mulut menguap. Itu loh, mulutnya itu gerakannya kayak gini. Pernah lihat tak? Ya gitu, mulutnya bergerak terus tekanan darah naik. Jadi apa ya enaknya nafsa? Karena efeknya itu enaknya hanya sebentar, tapi penderitaannya seumur hidup ya. Jadi jauhilah nafsa. Next. Ini tanamannya ya, tanaman ubi itu seperti ini, ada getahnya. Ini mungkin di luar negeri, kalau di Indonesia nggak ada ya. Next. Nah, ini heroin. Heroin yang paling banyak digunakan berupa bubuk putih. Nih, rasanya pahit ya. Rasanya sebenarnya pahit. Nah, di pasaran itu warnanya macam-macam, tergantung campurannya apa. Next, ya ada yang putih. Next, ada yang coklat. Next. Nah, ini cara pemakaiannya disuntikkan. Sakit nggak sih disuntik gitu? Ada yang takut disuntik? Ada. Oh, yang kemarin divaksin ada yang nangis nggak? Ada. Ya, ini padahal yang disuntik pembuluh darah venanya loh, sakit banget venanya. Ini namanya pingin hidup penderita itu ya, gitu kalau pakai nafsa. Next. Ya, kokain disebut juga crack ya, tanaman konsumsi disedot melalui hidung, disuntikkan atau seperti orang merokok. Next. Nah, ini pohon koka ya, bentuknya seperti ini. Next. Nah, ini yang disebut crack ya. Nah, kita bayangkan ini kayak gula batu ya, Dr. Mariati ya. Tapi ini crack ya, bukan gula batu. Bentuknya kayak gula batu, tapi harganya luar biasa mahalnya ya. Kantong kita langsung kempes. Nah, next. Nah, ini alatnya ya. Untuk merokok alatnya pun juga mahal ya. Jujur dokter juga belum pernah melihat langsung ini, hanya digambar. Next. Nah, ini disedot lewat hidung. Nah, next. Nah, ini kanabis atau yang biasa disebut dengan tanaman ganja ya. Tanaman konsumsi diseduh seperti teh atau dirokok ya. Ini bisa disebut dengan derek, cimeng, hashish, ya, sayal, ganja, marijuana, dan mistak. Konon katanya kalau di Aceh itu, benar nggak Dokter Badra, kalau di Aceh itu ganja ditanam sebagai tanaman harian? Benar? Oh, tidak di semua tempat. Katanya untuk sayur ya, seperti itu ya. Tapi nggak tahu tuh. Karena di sana memang tumbuh subur ya untuk ganja. Ya, itu urusannya orang sana. Yang penting kita jangan pakai itu. Next. Nah, ini ada, kalau getahnya diolah jadi seperti kue ini ya. Next. Ini gambar-gambar aja, gambar ganja. Nah, seperti ini ya. Kayak rumput, kayak pohon singkong ya. Seperti ini. Wah, nanti bisa dibuat ganja. Coba Pak nanti dikonsumsi gimana rasanya. Nah, apa fly nggak?
Next. Nah ini yang sering amfetamin, nah, ekstasi, metamfetamin sabu-sabu. Jadi ini satu golongan, cuman beda kandungannya ya. Nah ini amfetamin itu ekstasi, kalau metamfetamin itu sabu-sabu ya. Anak-anak kayaknya pernah deh makan sabu-sabu, pernah. Ada tuh restoran sabu-sabu. Nah, sekarang saking orang tuh pengen menarik ya, ada namanya restoran sabu-sabu, apalagi ya banyak yang pakai sabu-sabu, tapi itu bukan sabu-sabu nafsa, tapi hanya brand saja ya. Ini bisa dalam bentuk suntikan, injeksi atau tablet. Ini bahayanya. Biasanya jarang orang memakai nafsa sendirian ya. Biasanya mereka ngelompok gitu ya, atau bergerombol gitu kan, karena memang itu ada, biasanya ada kelompoknya ya, bareng-bareng ganti-ganti suntik. Nah itu bahaya, namanya menularkan infeksi ya, salah satunya HIV atau AIDS. Nah itu next. Nah ini kristal amfetamin ya, biasa kita lihat di TV. Next. Nah ini bukan permen ya anak-anak ya, ini namanya ekstasi ya. Memang warnanya macam-macam, berwarna-warni, apik banget ya seperti itu ya. Tapi ini ekstasi, memang bentuk pasarannya seperti ini. Ada yang ungu, ada yang pink, ada yang oranye. Nah, kalau adik-adik ditawari, misalnya ditawari permen kayak ini, cobalah dicek. Ini permen betulan apa ekstasi gitu. Kadang-kadang kan kita nggak tahu pertamanya pas kuliah atau SMA gitu, temennya ngasih permen ya gitu, dipikirnya permen betulan, ternyata setelah makan permen kok pusing, gitu. Tapi kok terus ada rasa pengen makan lagi, nah itu berarti kita harus hati-hati, jangan dilanjutkan, harus dicari ini ekstasi apa permen betulan gitu. Next. Nah ini juga ada tulisannya love. Nah ini Adam. Nah ini apa ini? Wajah tersenyum, ada ada hati tertusuk. Nah seperti ini ya, ini salah satu contoh dari ekstasi. Next. Sabu kristal. Next. Nah ini alat yang dipakai ya, ada yang hisap, ada yang seperti di rokok, ada yang suntik. Next. Ini gejalanya ya, jadi kadang-kadang anak-anak, saya dokter ingin mengatakan bahwa orang yang menggunakan nafsa itu tidak mungkin akan bilang-bilang, pasti sembunyi-sembunyi ya, sebenarnya tahu kalau nafsa itu tidak boleh ya. Jadi kadang-kadang ketahuan kalau sudah ada gejalanya gitu, seperti ada yang saya sampaikan, kalau ganja, kalau ini kalau amfetamin ya, amfetamin atau ekstasi itu gelisah, mondar-mandir, jalan kemana ke sini itu nggak bisa tenang. Tapi banyak bicara, ngomong terus gitu ya, ngomong melaku ya, tapi dia percaya diri. Nah, mungkin Bu Guru juga harus tanda tanya, ya anak ini biasanya menang minder, kayaknya jadi kendel banget ya. Nah gitu, kendel banget ngomong terus ya, tapi kok nggak bisa diam. Nah itu salah satu tanda amfetamin ya, halusinasi penglihatan, rasa gembira yang meningkat ya, rasanya eufori, elasi ya, tetapi bisa melakukan tindakan asusila ya, karena amfetamin menghilangkan hambatan impuls seksual ya. Ini biasanya pada pesta seks itu juga diikuti dengan pesta sabu atau ekstasi gitu ya. Jadi ini adalah suatu rentetan ya, yang tadi adik-adik harus tahu. Pertama mencoba, kedua mengulangi, ketiga ketagihan. Kalau udah ketagihan udah sulit lepas ya. Itu next. Gangguan fisik. Nah, berdetak, jantungnya berdetak dengan cepat ya, pupil melebar, tekanan darah naik, keringat dingin, muntah. Nah, ini tingkah laku maladaptif, gangguan otot tidak
orang karuan kokean pola seperti itu. Ketika anak mengkonsumsi amfetamin itu perilakunya sulit dikontrol, makanya sih biasanya meneng, biasanya pendiam, jadi pengennya padu ya gitu loh, jadi tawuran. Nah seperti itu tuh karena memang efek dari obat tersebut. Next, nah ini gambar-gambar LSD. Next, ini alkohol yang tadi dokter sudah sampaikan. Ini kadar alkoholnya ya. Bir itu paling rendah kadar alkoholnya 2-4% ya. Paling tinggi vodka, brandy, whisky. Nah ini 40-50%. Semakin tinggi kadar alkoholnya maka dampaknya juga semakin tinggi. Next. Nah ini botol-botolnya seperti ini ya. Ada anak-anak udah pernah lihat? Udah pernah mencoba? Alhamdulillah ya, jadi ayam loh dokter kalau bilang tidak ya kan. Ya next. Nah nih alkohol pun ada dampaknya ya. Coba kalau kita lihat ya, ada orang kerumunan bergerombol, biasanya kan mereka gitu kalau minum alkohol kok sendirian ya enggak gayeng gitu kan. Ini kan ngumpul-ngumpul di pinggir jalan atau di rumah atau di itu sambil jereng-jerengan gitu kan, sambil minum, sambil ketawa-ketawa. Nah maka itulah akhirnya akan terjadi dampak ini baik fisik, psikologis maupun perilaku. Biasanya omongannya ganti cedan, orang cetok, gitu kok itu kayak orang nyambung ya, cara jalannya sempoyongan, mukanya merah, ya itu tadi orangnya percaya diri, banyak ngomong tapi nggak terkontrol gitu ya, jadi kayak orang genah. Nah seperti itu ya, itu jadi bahayanya. Kenapa Bu Dokter menyampaikan ini ya, biar adik-adik tahu, oh alkohol ternyata bahayanya seperti itu toh, ya wis aku tak nggak pakai seperti itu ya. Next. Nah biasanya alkohol atau nafsa itu hanya suatu pelarian ya, pelarian ketika kita ada masalah dan kita tidak bisa menyelesaikannya. Masalahnya banyak anak-anak tuh, mungkin hanya karena minder, aku kok orang kayak teman-teman kaya, aku rasanya kok kurang percaya diri ya. Nah aku coba tak minum alkohol, iya percaya diri waktu itu, tapi setelah nggak minum juga nggak percaya diri lagi ya. Jadi untuk mengatasi masalah itu jangan lari ke nafsa, cari yang lain ya, kayak di video tadi, cari potensi yang lain, atau mungkin bisa tag video nanti di share yang positif ya, jangan yang negatif. Next. Nah ini dampak penyalahgunaan nafsa. Ini anak-anak SMA ya, jadi kalau anak SMP mungkin karena nggak ada yang pakai nafsa ya, insya Allah ya. Nah jadi tawuran, mereka tuh nggak bisa kontrol baik emosi, perilaku, semuanya tidak terkendali. Sing biasanya rawani ngantem, wani ngantem gitu ya. Sing biasanya rawani unek-unek ya, wani unek-unek ya, karena dampak dari nafsa ya. Next. Nih, nah banyak sekali mitos-mitos nafsa tuh yang salah ya. Jadi nafsa dianggap dapat meningkatkan suasana hati, gairah, perasaan, aktivitas seksual. Ini adalah mitos, bukan fakta ya. Jadi tadi meningkatkan suasana hati itu ya hanya euforia sebentar ya, tapi gairah seksualnya justru menurun. Nah setelah pemakaian itu, THC pada pria berakibat hipertrofi prostat ya, menurunnya kadar testosteron dan seksual menurun. Jadi ini mitos, ini fakta. Faktanya seperti ini, bertolak belakang. Nah bagi wanita maka akan mempengaruhi sel telur dan jaringan seksual menurun ya. Next. Mengkonsumsi heroin akan menambah kekuatan laki-laki ya. Faktanya heroin pada pria menurunkan kadar hormon testosteron, pada wanita menurunnya hormon seksual ya. Jadi ini nggak benar ya, mengkonsumsi nafsa menjadi laki-laki perkasa. No ya, mitos. Next. Ganja memiliki efek medis yang digunakan terhadap pasien untuk menghilangkan rasa mual. Faktanya, ganja yang dihisap tidak memiliki manfaat medis. Ya, menghisap ganja sama dengan memasukkan THC ke dalam tubuh.
bolos Kak. Next. Nah ini gangguan perilaku akibat nafsa. Oke, sering bolos karena kan semalam begadang, ngantuk, nggak konsentrasi, akhirnya lemes ya. Jadi kalau anak-anak sering bolos harus dicek ya Bu Guru. Kenapa kok sering bolos ya? Terlibat kenakalan remaja, sampai dikeluarkan dari sekolah karena berkelakuan buruk. Tadi sering tawuran ya, sering berkelahi. Orangnya sensitif, gampang marah, dialog sidik langsung ngamuk ya gitu. Sering kali lari dari rumah, terus bermalam di luar rumah, selalu berbohong dan berulang melakukan hubungan seks dengan berganti pasangan. Next. Sering mabuk, jadi sering mencuri, merusak barang milik orang lain, sering kali melawan otoritas. Jadi dikandani wong tua, dikandani guru ya, dikandani teman itu enggak gas ya istilahnya, karena dia merasa percaya diri tadi, merasa benar ya. Next. Nah ini apa sih bahayanya nafsa? Next Mbak, langsung mau next ya. Bahayanya untuk diri sendiri, next, keluarga, lingkungan masyarakat dan bangsa ya. Nafsa itu merusak tubuh ya, badan kita akan menjadi sakit, memperburuk mental kepribadian, memperburuk hubungan keluarga, mencemarkan nama baik. Coba misalnya ada misalnya ya Mas Rehan ya, ini misalnya ya, tapi jangan sampai terjadi. Mas Rehan ketangkap polisi memakai nafsa, coba mesti wong tuane iki sian banget ya, itu mencemarkan nama baik, terus mesti langsung di ora diajak konco, gitu kan, seperti itu. Wes masyarakat yo kan biasanya terkenal kalau ditangkap polisi, oh kamu ternyata makan nafsa, seperti itu ya, merusak bangsa, negara dan Tuhan. Kenapa? Karena anak-anak ini kan generasi muda, langkahnya masih panjang ya. Sekarang konsentrasi belajar ya, harus mempunyai cita-cita yang tinggi sehingga itu bisa memotivasi dirinya untuk belajar. Kalau tidak punya motivasi ya nggak punya cita-cita terus piye ya. Coba Mas Damar cita-citanya apa? Cita-citanya apa tuh? Lah cita-cita kok tanya temannya, lah kan beda. Mas Arka pengen jadi polisi, Mas Damar pengen jadi dokter, kan beda. Apa Mas Damar cita-citanya apa? Apa? Mas Odi? Orang sukses. Orang sukses. Misalnya YouTuber? Bukan? Oh ya, orang sukses itu banyak macamnya ya. Iya. Anak-anak muda katanya sukses jadi YouTuber. Siapa Pak? Tidak sama yang cewek ya. Mbak siapa namanya? Hah? Saya cita-citanya apa coba? Pengusaha, keren ya. Nah, pengusaha apa kira-kira? Apa? Yang bagus ya, bagus nggak apa. Justru tuh harus dikembangkan dari sekarang, harus fokus belajar ya. Tapi sekarang sering lihat di HP baju-baju gitu ya. Sehari pakai HP berapa jam? Pegang HP 5 jam. 5 jam tuh lihat fashion berapa jam, belajar berapa jam, chattingan berapa jam coba? Apa? Lebih banyak medsos ya, hati-hati ya Mbak. Sampai Mbak Salsa, yang penting kita pakai HP itu selain untuk belajar maksimal 2 jam, apapun itu. Kalau chattingan sehari 5 jam tuh udah harus dibatasi ya, karena aku nanti ngaruh kan. Jadi akhirnya kalau nggak bawa HP itu takut aku kayak sih aku, gitu. Kok kayak sih nggak aku
nah itu nggak boleh. Satu lagi ya saya mau tanya ya, Mbak siapa namanya? Apa? Ya, ya jadi anak-anak alhamdulillah cita-citanya udah bagus ya, tinggal diwujudkan cita-cita ini dengan belajar ya, karena zaman sekarang, zaman digital, zaman medsos tuh banyak sekali anak-anak itu kalau ditanya mau jadi apa, jadi youtuber gitu. Jadi youtuber kayak Atta Halilintar seperti itu. Akhirnya apa, setiap hari hanya buka YouTube, buka HP, nggak mau belajar tuh ya. Next. Penanggulannya gimana ya? Kalau ada masalah nafsa, itu ada preventif, kuratif, dan rehabilitasi. Pencegahan, ya memang mencegah lebih baik daripada mengobati. Salah satunya adalah dengan cara penyuluhan seperti hari ini ya. Penyuluhan, dengan penyuluhan kan adik-adik tahu, oh ternyata, jadi tahu oh ternyata permen-permen tadi ekstasi ya. Berarti saya tidak dipakai kalau dikasih ya, deteksi dini ya. Jadi sebenarnya ada toolnya, ada misalnya ketergantungan gadget ya. Saya punya toolnya untuk mendeteksi anak-anak tuh kecanduan apa enggak ya. Itu ada toolnya, nanti kita olah, nanti keluar hasilnya. Karena hampir semua orang kecanduan tuh nggak ada yang ngaku, nggak ada ya. Jadi mereka malah sebenarnya pemberian alternatif, pemecahan masalah, kehangatan keluarga. Nah ini kehangatan keluarga sangat penting ya, karena anak-anak ini fase identifikasi, fase pembinaan ya. Jadi kadang-kadang kurang kasih sayang orang tua itu bisa memicu untuk pemakaian nafsa ini ya. Jadi rasanya, nah anak-anak ini rasanya kayak garing gitu ya. Apa namanya? Kalau nggak ada teman namanya apa? Apa? Gabut. Nah, ada yang mengatakan gabut. Gabut kalau berkepanjangan kan akan jadi rasanya piye, sedih. Nah, akhirnya terlari. Salah satunya kan nafsa. Ya. Tetapi kalau sudah terdiagnosa ketergantungan, harus diobati. Tidak boleh putus asa. Semua bisa diobati ya, asal ada kemauan. Misalnya ketergantungan gadget yang paling banyak ya sekarang ya, anak-anak. Dokter, anak saya tuh nggak mau belajar pegang HP, kalau HP-nya diminta ngamuk ya, ngamuk betul atau nggak mau sekolah ya, seperti itu ya. Nah itu harus diobati, jangan dibiarkan, karena kalau dibiarkan nanti akan berdampak, akan lebih parah ya. Pengobatan bisa tetap maintenance maupun terapi psikososial, konseling ya, bisa ke psikolog, bisa ke psikiater ya, seperti itu. Tentu saja melibatkan lingkungan, keluarga ya. Yang selanjutnya adalah rehabilitasi keagamaan, terapi komunitas dan vokasional ya. Adik-adik perlu tekankan bahwa agama itu penting. Dengan agama kita bisa melindungi diri kita dari semua hal yang buruk, termasuk nafsa ya. Ya, karena kita tahu nafsa itu hukumnya apa anak-anak? Haram. Haram berarti dosa masuk neraka. Ya, betul. 100 tepuk tangan. Ya, jadi kalau kita sholatnya rajin ya, ngajinya rajin, nggak sempat mikir nafsa mau kayak gini, minum-minuman kayak gitu, nggak sempat ya, karena kita takut dosa ya. Next. Nah ini saya buatkan slogan. Nanti kalau dokter hidup bahagia tanpa narkoba, anak-anak bilang yes gitu ya. Ya, hidup bahagia tanpa narkoba. Ya. Hidup bahagia dengan narkoba? No. Hidup sengsara dengan narkoba? Yes. Kalau yes gini, kalau no gini ya. Ya, berdiri. Nah, berdiri biar semangat ya. Ya. Saya ulangi ya. Hidup bahagia tanpa narkoba. Yes. Hidup
bahagia dengan narkoba? No. No. Hidup sengsara dengan narkoba? Yes. Nah, tepuk tangan. Nah, ini dihafalkan ya. Jadi tidak ada hidup bahagia dengan narkoba. Adanya sengsara ya. Sengsara, melarat, lorong, terus mati. Nah, itu ya toh. Wes. Tidak ada kata bahagia dengan narkoba. Jadi kalau pengen bahagia, jangan mendekati narkoba ya, adik-adik ya, anak-anak ya, dihafalkan ya. Next. Ya, dunia indah tanpa narkoba. Demikian apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata. Sebenarnya Mbak Asri, Bu Ani pengen banget semua ilmu tentang narkoba itu mau saya sampaikan sekarang karena hanya kesempatannya sekali ini gitu. Tapi nggak bisa ya karena materinya banyak sekali ya. Jadi next time misalnya ada kesempatan saya bisa menyampaikan misalnya ketergantungan gadget secara detail seperti apa, ketergantungan rokok seperti apa, sampai dituntas sampai terapi. Tapi karena ada keterbatasan waktu ya sudah saya cukupkan sekian. Saya berharap anak-anak paham, mengerti dan menjauhi narkoba ya. Ya, jadi dunia indah tanpa narkoba. Yes. Ya, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.